Ini motor dipakai waktu zaman perang. Remnya adanya di sebelah kiri. Sedangkan di motor-motor sekarang, sebelah kiri itu adalah persnelingnya. Jadi mirip pedal sepeda ontel. BSA M20 1948. Motor ini harus kita kasih tahu kepada teman-teman karena sekarang ini banyak orang yang sedang berburu motor antik. Nah, untuk yang ada di garasi kita, tipenya adalah M20 bermesin 500 cc. Orang banyak yang bilang BSA side clamp. Ya. Ini motor sebenarnya motor yang dipakai waktu zaman perang. Ada lagi dengan seri yang ini ada namanya BSA M21, cc-nya itu 600 cc. Ya, nah, yang ini sudah generasinya sudah lebih muda di tahun 48. Yang dimana perbedaannya dengan M21, M20 yang tahun 41 yaitu bagian shockbreaker depannya. Kalau yang M21 tahun 41 itu menggunakan shockbreaker cangkrang. Ya, kalau ini udah teleskopik, jadi sedikit lebih nyaman. Tapi tetap masih klasik-klasik gitu ya teman-teman. Karena tromolnya masih menggunakan tromol payung. Jadi tromol payung itu mirip tromol motor trail yang adanya hanya sebelah gitu. Ya, nggak menyeluruh dalam satu full gini kan. Kalau tromol-tromol sekarang kan full. Nah, yang ini payung ya, jadi hanya sebelah. Pastinya jari-jarinya panjang dan pendek. Kita nggak ngebahas tromolnya. Yang pasti motornya. Kalau dilihat makin kesini ini motor makin klasik. Ya, nggak sengaja dapat motor ini, yaitu dari barter ya Chan. Ya. Kita barter dari sebuah mobil, satu unit mobil. Dan dimana setelah diurut-urut, dulu gue pernah pakai juga M20 tapi yang tahun 41-nya. Gue pakai tahun yang M21, yang 600 cc, gitu. Nah, buat sebagian orang motor ini nih, apa ya, ribet. Kenapa ribet? Itu dia. Remnya adanya di sebelah kiri. Ya, jadi kalau kita bawa ngerem itu, ini rem. Sedangkan di motor-motor sekarang sebelah kiri itu adalah persnelingnya, gigi. Ya, simpelnya kurang lebih seperti itu. Dan bentuknya kayaknya klasik banget ya. Gitu, ya. Nah, pasca Perang Dunia, motor ini nih banyak dipakai di daerah Medan. Di Siantar, Pematang Siantar. Buat apa? Buat betor alias beca motor. Kita mau cek sound ya. Soalnya lagi hujan, takutnya berisik. Kita udah ngomong panjang lebar. Oh, aman. Oh, kita terusin aja kalau aman. Nah, rancangan motor yang masih simple banget. Dia walaupun cc-nya gede, hanya 1 silinder. Ya, jadi nggak ada 2 silinder, nggak ada 3 silinder, nggak ada 4 silinder, tapi 1 silinder. Waktu zaman di bawah tahun 50-an, motor ini dibawa oleh tentara. Pastinya, tentara sekutu ya. Entah tentara Belanda, entah tentara Inggris. Yang pasti motornya dibawa. Dan BSA itu adalah motor kelahiran dari negeri apa? Inggris. Kalau Inggris? Inggris. Elizabeth. Betul ya, Inggris ya? Iya. Ya? Iya. Ratu Elizabeth, iya. Dari negerinya Ratu Elizabeth atau Lady Di, Pangeran Charles. Lalu orang lama Lady Di nggak ada yang tahu sekarang. Nggak ada yang tahu? Ya. Oh ya, kita kan kasih memori lagi buat orang-orang yang ingat. Oh iya. Biasanya yang pakai motor ini lama inilah. Iya, motor lama kan. Tapi banyak juga milenial yang suka motor ginian sekarang. Oh iya. Ya, kalau kita browsing tuh anak-anak SMA aja pada suka gitu. Tapi mungkin kembali ke faktor perawatan. Pastinya buat ngerawat motor ini nggak apa ya, nggak segampang motor zaman sekarang. Ya kan? Tetap perlu ada perlakuan khusus walaupun mungkin gampang.
Ada lagi yang nanya, untuk spare partnya kayak gimana? Ya pasti sedikit lebih ribet, ya gak? Cuma banyak mekanik kita yang udah jago, jadi bisa kanibal, atau sekarang juga kan udah dunia online sudah maju ya. Kita bisa belanja di luar juga. Kanibalnya dengan motor apa sih? Banyak yang persamaan dengan spare part mobil loh. Oh, dengan spare part Iya, mobil. karena kan cc-nya gede. Misalnya kayak klep ya. Klep aja tuh bisa pakai yang lain gitu. Nah, bentuknya masih unik banget. Motornya mungkin bisa dibilang hampir 100%-nya itu materialnya adalah besi. Ya, baik dari spakbor, tulang-tulang semua. Nah, asiknya lagi motornya masih original lampunya. Merek Lucas. Oh, lampu Saklar-saklar original ya? juga. Hah? Lampu original ya? Iya, mereknya Lucas. Ya kan? Steer dampernya masih ada. Itu apa? Steer damper, jadi Steer damper. bisa buat kerasin, kendorin gitu ya. Oh, Ya, ini masih ada lah, terpampang di sini. Saklar lampu Lucasnya nih masih ada. Entah asli atau replika kita nggak terlalu paham, jujur aja. Nah, bentuk-bentuk pedal-pedalnya ini masih aslinya juga. Teman-teman bisa lihat. Jadi mirip pedal sepeda ontel. kalau Begitu. harganya dia tukar satu mobil, berarti harganya itu udah apa? Ratusan atau puluhan? Ada juga yang udah sampai ratusan. Ada juga yang Tapi ratusan. iya. Tapi tergantung dengan tingkat keoriginalannya, dengan kebagusannya mungkin ya. Kalau ini kan nih banyak original ya. Banyak original, tapi Tanki jujur aja original. motor kita nggak semahal itu. Tanki original. Original. Gitu. Nah, ini terus sistemnya lagi asik, lucu. Ya, persnelingnya itu terpisah seperti persneling mobil. Jadi ini motor penggerak. Ya. Motor penggerak ini ditransfer ke sini ke transmisi. Yang transfernya nanti ada di sebelah kiri itu, jadi dari mesin ke belakang gitu. Nah, ini persneling atau transmisi ya. Jadi ke atas 1, ke bawah 2, 3, 4 gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk karburator sudah pakai punya TS. Ini dia, putikan giginya, persnelingnya. Kurang lebih ini karburatornya, ini tangki oli. Oke. Gitu. Nah, apa yang harus diperhatikan kalau pakai motor tua? Tangki oli, apa namanya, jalur olinya, pompa olinya. Kalau pompa olinya macet, wah ya udah, mesin lu bisa berantakan, bisa ngaco. Tapi untuk yang motor BSA itu terkenal pompa olinya bandel. Ya. Nah, di bagian belakang ini nggak ada shock breaker-nya. Lah, terus dia Ya kan? sebenarnya Rigid kayak sepeda. Ini dibilangnya motor rigid. Ya, sama tromolnya juga masih payung. berarti goncangannya kenceng deh. Goncangannya kenceng, diredam sama ini. Oh, Per di jok. Di jok. Boncengannya juga sama, Oke. gitu. Kurang lebih seperti itu. Spakbornya di sini. Nah, kita bisa lihat ya, motor tua tuh kekuatan besinya atau materialnya tuh keras banget, kuat. Contohnya tuh, jok boncenger aja langsung duduknya di spakbor, ya kan? Bagian spakbornya belakangnya masih seperti ini, Chan. Masih asik banget, klasik banget, vintage. Ini dibilangnya pacul-paculan nih. Pacul-paculan yaitu untuk dudukan lampu dan plat nomor. Ya, kurang lebih seperti itu. Footstep belakang masih ada, ini toolbox-nya. Ini tangki oli, ini tangki bensin. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini yang di sebelah kiri. Mau lihat sebelah kiri ya sedikit. Jadi yang tadi gue bilang, transmisinya seperti itu. Nah, untuk motor yang ini kita sudah pakai CDI, pengisiannya aman. Ini dia, penggeraknya ya, dari mesin ke transmisi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Motornya seperti ini kondisinya. Menurut gue cukup oke dan cukup sehat. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan motor ini, langsung aja hubungin kita. Bisa DM di Instagram, bisa langsung WA juga ke nomor berikut, atau Instagram di Garasi Kokodion. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Cus!